Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas sebuah resensi film yang berjudul Cek Toko Sebelah yang diproduksi oleh Ernest Prakarsa. Film ini dirilis pada tahun 2016 dengan durasi 1 jam 40 menit. Film ini bertemakan keluarga dan bergenre drama. Film ini diperani oleh Ernest Prakarsa sebagai Erwin, Dion Wiyoko sebagai Yohan, Choi Kin Wah sebagai Ko Ha-fuk, Adinia Wirasati sebagai Ayu, Gisela Anastasia sebagai Natalie, Tora Sudiro sebagai Robert, Asri Walas sebagai Ibu Sonya, Yeyen Lydia Anita sebagai Anita, Dodit Mulyanto sebagai Kuncoro. Setting tempat atau waktu cerita film ini disetting di tempat yang digunakan salah satu komplek daerah di Jakarta, tepatnya di toko-toko sembako. Juga beberapa kantor kerja juga. Karena judul film ini adalah Cek Toko Sebelah, jadi pusat tempat dalam film ini adalah berpusat pada toko-toko sembakonya. Berkisah sebuah keluarga yang sejak dahulu mempunyai usaha toko sembako yang dengan punya 2 orang anak, dan pengusaha toko tersebut adalah Ko Ha-fuk yang juga sebagai ayah dari kedua anak tersebut, yaitu kakak Johan dan si adik Erwin. Toko tersebut sudah lama berdiri hingga kedua anak tersebut tumbuh dewasa dan sudah memiliki kehidupan masing-masing. Si kakak Johan bekerja sebagai freelance bersama seorang istri yang bernama Ayu yang kerja di sebuah kafe dan pembuat kue. Sedangkan si Erwin bersama pacarnya Natalie yang masing-masing bekerja di kantor. Pada suatu ketika saat malam Natal tiba, Ko Ha-fuk yang biasanya kumpul dan makan bersama dengan anak-anaknya tiba-tiba pingsan karena sedih ketika Erwin tidak bisa datang. Hal ini wajar karena Erwin menjadi anak kesayangan keluarga itu. Sedangkan Johan semenjak ibunya meninggal, ia sempat masuk penjara dan sedikit kurang disenangi oleh ayahnya dan adiknya Erwin. Pada saat di rumah sakit, Erwin yang terlambat datang akhirnya bertemu dengan ayahnya. Dan ayahnya merasa ingin mewariskan toko kepadanya. Saat itu Erwin menolak namun demi ayahnya bisa cepat sembuh, akhirnya Erwin menerima tawaran ayahnya dengan menjalani masa percobaan di toko selama 1 bulan. Singkat cerita, saat menjalani percobaan 1 bulan itu ternyata Erwin dipromosi ke kantor di Singapura. Dan mau tidak mau ia tidak dapat melanjutkan toko. Dan ayahnya pun merasa kecewa dengan keputusan Erwin yang menurutnya egois. Akhirnya ayahnya memutuskan untuk menjual tokonya kepada developer tanah Robert yang dibantu sekretarisnya Anita. Malam saat membersihkan toko, Ko Ha-fuk kembali pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Johan pun diberitahu pegawai ayahnya kalau toko sudah dijual akibat ayahnya yang kecewa dengan Erwin karena tidak ingin melanjutkan toko. Saat Erwin datang, Johan langsung memarahinya, tetapi dipisah oleh dokter pada jaga malam saat itu. Akhirnya mereka berdua berdamai dan memutuskan untuk menyelamatkan toko ayahnya agar tidak jadi dijual. Siang harinya, di kantor Robert, mereka berdua meminta pembatalan kontrak atas toko ayahnya Robert dan menolaknya. Namun Anita ternyata membantu kakak beradik tersebut untuk menyelamatkan toko ayahnya. Dan singkat cerita, kontrak tersebut resmi dibatalkan. Dan saat di rumah sakit, Ko Ha-fuk telah sadar dan akhirnya meminta Erwin menjaga ayahnya di rumah sakit untuk menemaninya berbicara. Erwin memberitahu ayahnya bahwa toko ayahnya tidak jadi dijual. Namun ia tetap tidak bisa melanjutkan toko. Akhirnya toko tersebut diberikan kepada Johan untuk dikelola dan ayahnya juga memutuskan untuk berdamai dengan Johan beserta Ayu. Akhir cerita, toko tersebut kini dikelola oleh Johan dan Ayu sebagai studio foto dan toko kue. Dari cara sutradara film menyampaikan pesan sudah dapat, dalam artian bahwa film ini dapat tersampaikan pesannya. Untuk tata cara penyampaian melalui filmnya sudah harmonis karena apa yang disampaikan sudah seperti apa yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga sehari-hari. Jadi dalam film ini tata cara penyampaiannya sudah dapat diterima oleh semua orang. Pada
Pada film ini, kekuatan terletak pada penyampaian pesannya yang mudah dipahami, dan kelemahannya sendiri ada pada kualitas gambar yang sebenarnya masih wajar karena rata-rata kualitas gambar film di Indonesia masih kurang. Film ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang suka genre drama, dan bagi mereka yang suka film keluarga. Ini sangat direkomendasikan. Jadi yang bisa saya tarik dalam film ini adalah pesan yang disampaikan dari film ini sendiri, yaitu harta yang paling berharga adalah keluarga. Sekian dulu untuk resensi filmnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.